Saudara-saudara, tadi saya menonton video dari Pendeta MYM yang mempresentasikan tentang dilaporkannya Allegro di Polda NTT, dan jujur itu pertama kali saya tahu. Saya nggak dengar dari siapapun tentang hal ini selain dari live-nya Pendeta MYM, karena memang saya tadi sedang di jalannya dari pagi berjalan pergi ke sebuah kota membawakan sebuah seminar. Nanti pas selesai seminar baru saya buka HP dan mengetahui ada notifikasi dari YouTube MYM bahwa Aleko dilaporkan, dan saya mendengar presentasi itu pas jalan pulang. Saya sambil menggunakan headset mendengarkan presentasi dari pendeta MYM di channelnya dia. Dan saudara-saudara, saya melihat video itu, saya menjadi teringat ya saudara, bagaimana sebenarnya memang semenjak 3 tahun yang lalu Allegro sudah secara serampangan, secara tidak spesifik menyerang Protestan, dan itu dilakukan secara masif, dilakukan terus menerus, tidak ada hentinya, setiap hari berulang-ulang. Apapun topiknya, apapun pertanyaannya, itu pembahasannya selalu Protestan, bidat, heresi, anatema, dengan minim argumentasi. Ya toh juga dilakukan di platform seperti TikTok yang memang video-video pendek yang sangat menutup kemungkinan untuk seseorang memberikan argumentasi yang mendetail. Sehingga yang Allegro lakukan itu lebih banyak memberikan statement-statement tanpa argumen yang ya bisa dikatakan kontroversial. Nah, saudara-saudara, sebenarnya memang tidak masalah kalau kita mau mengkritisi sesuatu. Tapi yang jadi masalah ketika itu minim argumen dan dilakukan secara masif, tanpa henti, tanpa jeda, dan kebanyakan statementnya provokatif atau kontroversial. Tidak ada penjelasan-penjelasan. Allegro melakukan hal ini dimulai di TikTok, video-video pendek ya, karena baru akhir-akhir ini kan dia masuk di YouTube kan, punya penjelasan-penjelasan yang lebih agak sedikit panjang, meskipun juga masih banyak yang ya hanya pernyataan-pernyataan yang sangat-sangat subjektif dan ya masih juga tendensius. Dan saya sudah pernah bilang di awal tahun yang lalu kalau nggak salah, saya bilang bahwa Allegro ini memulai kontroversial yang besar antara Roma Katolik dan Protestan. Saudara-saudara, Roma Katolik dan Protestan di Indonesia ini sudah dikategorikan sebagai dua agama yang berbeda. Punya bimasnya masing-masing. Bimas Kristen, bimas Katolik. Ini satu hal yang sebenarnya bagus ya, kalau menurut saya dibedakan seperti ini. Untuk supaya kita bisa mengetahui bahwa ya kita berbeda. Berbeda dalam banyak hal. Meskipun punya kesamaan juga. Tapi antara perbedaan dan persamaan, saya kira kebanyakan di antara kita dan Katolik itu lebih banyak hanya perbedaan kita daripada kesamaan kita. Kesamaan kita ya, kita menyembah Tuhan Yesus Kristus, kita mengakui Allah Tritunggal, that's it, ya. Tapi dari segi yang lain, wah banyak sekali yang berbeda. Bahkan tentang keselamatan, tentang pandangan kita terhadap Alkitab, itu paling inti, Alkitab. Ini yang membedakan kita, yang sangat-sangat mendasar ya, fundamental sekali. Kalau kita Protestan, bagi kita, dasar iman kita adalah Alkitab. Alkitab yang paling tinggi, ya, yang tidak bisa salah. Sedangkan Katolik, itu nggak hanya Alkitab. Katolik itu mengatakan bahwa yang paling tinggi, yang nggak bisa salah itu ada magisterium, ada tradisi. Kemudian juga ada Alkitab. Bahkan kalau dilihat dari bagaimana mereka mempraktekkan atau mengembangkan teologi mereka, itu lebih bisa dinilai bahwa mereka lebih menekankan otoritas dari magisterium dan tradisi daripada Alkitab. Saudara, perbedaan ini, saudara, ini sangat besar dan sangat konsekuen ketika kita berdebat. Ketika kita mengangkat sebuah topik dan melakukan perdebatan, itu sangat sulit. Ya bahkan sudah ratusan tahun. Nggak bisa selesai. Nggak bisa ada kesepakatan atau refleksi dari segala perdebatan ini. Karena masing-masing sudah punya standar yang berbeda. Kita mau bikin apa kalau sudah seperti itu? Sebenarnya sulit, saudara. Makanya kan semenjak reformasi yang kemudian ya ada banyak perdebatan-perdebatan terjadi, perdebatan gak selesai, masuk dengan baku hantam perang secara fisik, perang 30 tahun,
berakhir dengan perjanjian Westphalian yang akhirnya memang memisahkan kedua pemahaman ini secara mendasar dan untuk selama-lamanya sulit untuk kita ketemu di sana, saudara-saudara. Yang satu percaya Alkitab, yang satu percaya nggak hanya Alkitab. Ya, kita hanya Alkitab yang nggak bisa salah, mereka nggak seperti itu. Mereka, ya, paus kami juga nggak bisa salah, tradisi kami nggak bisa salah. Jadi sangat nggak bisa kita ketemu dua agama ini. Kita hanya bisa sebenarnya untuk saling menerima bahwa memang mereka berbeda dengan kita. Kalau antara Protestan saling kritik, misalnya antara ya Calvinis dengan karismatik atau dengan Protestan yang lain, itu kita wajar berdebat karena kita mengakui standar yang sama kan. Oke, you bilang you percaya Alkitab paling tinggi, kami juga. Mari kita uji mana yang benar-benar soal Alkitab. Itu kalau kita ya. Jadi ada hal-hal yang memang bisa menyatukan kita ketika argumen diberikan. Nah kalau dengan Katolik, sudah diberikan argumen tentang Alkitab yang paling akurat, paling kuat. Mereka akan bilang, ya itu kan kamu kan mau percaya Alkitab. Kami nggak percaya Alkitab aja gitu. Kami percaya paus kami paling benar, tradisi kami paling benar. Jadi landasan argumennya udah beda banget gitu. Sulit untuk menemukan dasar-dasar yang akan menyatukan kita. Sulit, susah. Nah makanya saudara-saudara, akan sangat disayangkan ya kalau misalnya muncul baik dari pihak Katolik seperti Allegro ataupun Protestan, siapapun itu, yang secara tendensius hari demi hari mau menyerang antara kedua pihak ini. Allegro menyerang hari demi hari, tidak pernah berhenti. Dia pikir ya saudara, perlakuannya itu akan membawa orang Protestan untuk kembali kepada pemahaman yang seperti Katolik. Sulit, sulit. Protestan pada akarnya udah menolak bahwasannya ya kami nggak percaya paus gitu, kami nggak percaya tradisi-tradisi suci yang nggak alkitabiah ya. Ya sejauh tradisi itu alkitabiah kami terima, tapi kalau enggak ya enggak. Maka menyerang dengan sudut pandang seperti itu bagi kami Protestan sebenarnya yang nggak ada bedanya dengan Islam yang menyerang kami Kristen gitu, Alkitab. Kita punya landasan iman yang berbeda. Nah, sebenarnya kalau ingin berapologetika, membela, mempertahankan iman yang kita percaya, boleh. Tapi spesifik apa yang diserang. Berikan argumen. Seperti contoh, ada yang komen saya pernah baca, bahwa yang duluan itu adalah pendeta Esra Suru dan Mil Atok yang pernah menyerang Katolik. Nah, tanggapi spesifik isu yang di publik itu, ya. Mungkin mereka sedang live streaming, kemudian dipotong videonya dan dibagikan, oh ini sedang menyerang Katolik. Tanggapi spesifik. Bukan tanpa angin, tanpa hujan, dan statement-statement yang tanpa argumen diberikan hari demi hari tanpa alasan. Nah itu yang Allegro lakukan dan itulah yang membangkitkan sebenarnya rasa resah di hati orang-orang. Nah kemudian saudara-saudara, terkait dengan pelaporan ini ya, sebenarnya saya mengatakan ya, bahwa Protestan itu nggak boleh menggunakan kepolisian untuk kasus penistaan agama. Tapi kalau ormas yang melakukan itu, ya itu berarti bukan lagi agama, dalam hal ini Protestan yang melaporkan. Dalam pertama Korintus 6 ayat 1-7 itu dikatakan bahwa adakah di antara kamu yang jika mempunyai suatu perkara terhadap yang lain, berani pergi mengadukannya kepada orang yang tidak benar dan bukan kepada orang-orang kudus. Apakah tidak lebih baik kamu menanggung ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih baik menanggung kerugian? Jadi maksudnya, bahwasannya kita itu sebaiknya tidak membawa perkara-perkara iman seperti ini karena hukum yang sebenarnya nggak mengerti tentang iman kita kan. Jadi saya sangat sayangkan kalau gereja Protestan atau kelompok tertentu dari Protestan, misalnya ormas tapi ormas Kristen Protestan, misalnya organisasi seperti Gerakan Muda Kristen atau Gerakan Mahasiswa Kristen dan seterusnya yang melaporkan, saya sangat sayangkan hal itu. Tapi kalau yang melaporkan itu adalah gabungan dari beberapa agama, di dalamnya ada Protestan, Katolik, Islam, dan seterusnya, maka itu bukan lagi pelaporan dari Protestan. Tapi kalau yang melaporkan adalah gereja Protestan
Ya maka saya katakan bahwa gereja itu nggak tahu firman dan nggak tahan uji. Dan ya memang dalam posisi ini kalah dalam berapologetika, dalam berperang narasi di media sosial. Tapi sekali lagi, kalau yang laporkan itu ormas, itu lain cerita. Saya hanya berharap ya bahwa kalau memang ormas itu melaporkan, itu memang benar-benar karena apa yang Alekro lakukan itu sudah sangat berdampak secara langsung dan sangat signifikan terhadap kehidupan sosial di NTT. Tapi kalau tidak dan laporan itu hanya menyangkut kepentingan pribadi tertentu yang benci kepada Alekro, tapi dia menggunakan ormas untuk membungkam Alekro, maka itu sangat disayangkan. Orang itu tentu sudah bisa dikatakan dia baper ya. Nggak perlu melaporkan dia. Kalau memang itu hanya masalah kita sakit hati mendengar pernyataan dia. Nggak perlu sebenarnya. Nggak perlu. Kecuali apa yang dia katakan, dia lakukan sudah berdampak secara sosial dan signifikan. Misalnya tadi ada kegiatan-kegiatan antara masyarakat Katolik dan Protestan yang ya mungkin ada kegiatan bersama, tapi kemudian tiba-tiba berhenti, bahkan sudah saling curiga, saling fitnah, atau mungkin saling mengancam, bahkan lebih parah lagi, sudah saling melukai secara fisik. Nah, Alekro berbahaya memang. Alekro berbahaya. Kalau itu terjadi, memang Alekro harus dilaporkan. Bukan persoalan iman, tapi persoalan sosial, persoalan masyarakat luas. Ya, bukan cuma soal kepentingan orang Kristen saja. Tapi sekali lagi kalau ini hanya menyangkut pribadi seseorang, yang mana sebenarnya baik antara Katolik dan Protestan di NTT masih aman-aman aja, nggak ada masalah. Cuma ada orang-orang tertentu yang kebetulan punya kuasa di sebuah ormas, sakit hati dengan Alekro, dan menggunakan ormas itu untuk melaporkan Alekro, maka itu sangat disayangkan. Itu orang yang baper, hatinya ciut itu. Dia punya hati yang kecil sebenarnya. Nggak tahan emosi dia. Sehingga menggunakan hukum untuk membungkam Alekro. Itu sangat disayangkan, saudara-saudara. Dan memang masalah hukum penistaan agama di negara ini, itu adalah hukum yang memang mudah juga disalahgunakan untuk menjerat orang-orang yang kritis. Bahkan ya sebenarnya saya pun secara pribadi, itu kalau ada ormas disulut ya, ormas tertentu disulut, yang ingin menjerat saya dengan pasal penistaan agama, ya saya bisa kena juga ya. Ambil aja beberapa statement saya di video-video sebelumnya tentang Katolik. Dipotong, kemudian dilaporkan, ditranskrip dan dilaporkan ke Polda Sulut. Saya bisa kena, ya, bisa kena saya. Hanya saja ya memang dalam kondisi sekarang ini, ya ormas-ormas di mana-mana, terutama di Sulut ini, ya, itu sulit melakukan hal seperti itu. Karena saya percaya mereka itu sadar bahwa apa yang saya lakukan, apa yang saya narasikan di YouTube saya terhadap Roma Katolik adalah reaksi terhadap apa yang Alekro lakukan terhadap Protestan yang memang sangat tendensius. Sehingga meskipun secara hukum itu nggak ada hubungannya, ya, tapi secara nurani orang-orang Sulut itu tahu bahwa serangan-serangan saya adalah bentuk reaksi dan tanggapan terhadap serangan-serangan dari Patrice Alekro. Kalau sampai ada ormas-ormas di Sulut mengabaikan hati nurani mereka dan melaporkan saya, menjerat saya dengan hukum penistaan seperti itu, meskipun saya bisa terjerat ya secara hukum, tapi secara sosial masyarakat pasti akan marah kepada ormas-ormas yang melaporkan saya, karena masyarakat tahu kok bahwa apa yang saya lakukan di kanal saya terhadap Roma Katolik adalah usaha untuk menyeimbangkan narasi dari Alekro yang membuat statement-statement klaim fitnah nol argumen terhadap Protestan. Dan saya berhak untuk melakukan pertahanan, termasuk juga serangan balik secara naratif kepada pihak Roma Katolik. Ya, apalagi Romo Alekro ini kan seorang klerus dia. Dia bukan umat awam, dia seorang klerus. Ya, dia punya otoritas mengajar. Dia punya pentabisan yang menurut mereka resmi untuk melakukan pernyataan-pernyataan positif ataupun negatif terhadap agama yang lain. Terkait iman yang mereka percaya dengan hubungannya dengan agama yang lain. Ya, maka sangat-sangat sulit. Ya, saudara, mungkin ya saya harus sarankan di sini kepada Alekro
supaya berhenti menggunakan narasi yang tidak argumentatif dan masif, yaitu narasi yang mengeluarkan statement yang tidak punya dasar penjelasan yang kokoh dan faktual dan dilakukan secara terus-menerus tanpa jeda, tanpa alasan. Kalau mau membela iman Katolik sekali lagi, biarlah itu dilakukan secara spesifik, secara jelas. Kalau misalnya, ya, Allegro scroll-scroll TikTok atau viral sebuah video yang memberikan statement penghinaan kepada Roma Katolik, Allegro tampil membantah itu, berikan argumen, berikan dasar-dasar kepercayaannya, bantah apa yang menjadi penghinaan, apa yang menjadi fitnah atau serangan dari pihak lain kepada Roma Katolik. Itu spesifik, ya. Meskipun mungkin dilakukan secara berulang-ulang, tapi kalau caranya seperti itu, ada spesifikasi dalam pembantahan, itu sulit untuk disebut sebagai penistaan. Ya, tapi yang Allegro lakukan, waduh, ya, kalian tahu sendirilah bagaimana kan. Saya sempat kemarin mengkritisi FKUB NTT, ya, karena mereka mengeluhkan supaya jangan lagi perang narasi. Saya bilang bahwa masalahnya sebenarnya bukan tampil untuk bilang jangan perang narasi. Tegur dulu. Saya bilang tegur. Peringatkan dulu. Allegro. Saya nggak menyarankan untuk lapor polisi. Yang saya dorong adalah supaya memberikan teguran atau mendorong keuskupannya untuk memberikan sanksi tertentu kepada Allegro. Jadi bukan ranah kepolisian, itu ranah memang gereja-gereja, ranah hukum-hukum atau aturan-aturan dari baik gereja Katolik maupun Protestan yang bisa bekerja sama dalam hal tertentu untuk meredam kisruh antara Roma Katolik dengan Protestan lewat mencari akar masalahnya di mana gitu. Kasih teguran, kasih peringatan kepada akar masalahnya. Itu yang saya dorong, bukan pergi lapor polisi. Tidak perlu, saudara ya. Nah, kita sebagai orang Protestan harus mendoakan Allegro supaya dia pertama-tama bisa tahu apa salahnya, sadar apa kesalahannya, dan berubah. Nah, berubah, tapi kemudian ya kita berdoa supaya dia bisa menjadi pribadi yang lebih damai lah dengan Protestan ya. Ya saya nggak tahu ya apa sebenarnya motifnya, apa latar belakang atau luka yang dia pendam dengan Protestan. Atau mungkin dia memang mewarisi dendam lama yang Roma Katolik wariskan kepada dia sebagai seorang Katolik terkait Protestan. Ya mungkin kita nggak tahu. Tapi semoga dia bisa berdamai dengan semua itu. Dan bisa menggunakan cara yang mungkin lebih cerdik ya. Dalam memenangkan hati orang-orang yang ingin dia injili atau dia ajak masuk ke Katolik. Mungkin bisa seperti itu ya. Kita berdoa supaya dia punya cara yang lebih baik. Dan stop menggunakan hal-hal yang seperti itu. Ya, saya sangat berharap supaya Roma Katolik dan Protestan bisa kembali seperti dulu sebelum ada Romo Allegro di media sosial ini. Ya, memang ada sedikit pergesekan-pergesekan antara ajaran-ajaran tertentu dalam Protestan maupun Katolik. Tapi nggak sebrutal sekarang gitu kan. Kalian tahu lah bagaimana dampak dari apa yang Allegro lakukan ya kan. Nah, saudara mungkin ini yang boleh saya sampaikan. Sekian video saya, Tuhan memberkati.